Ada yang kagak beres di kampung ini belakangan ini. Rakyat makin ciut aja sawenya. Tuan tanah makin lebar aja sawenya. Kagak ada satu manusia yang berani bantah. Gile nggak lo? Noh, lo lihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Hasan dari Aljabar Channel. Hari ini saya akan berkunjung wisata religi lagi nih. Ada yang tahu nggak? Robin Hood-nya Betawi. Ya, bener, si Pitung. Si Pitung ya. Kita akan ke makamnya si Pitung sambil mendoakannya. Yuk, jangan lama-lama. Di sana sudah ada yang menunggu teman. Oke? Tidak ada perbedaan yang mencolok dari sebuah makam yang berada di depan halaman kantor Telkom, Jalan Raya Kebayoran Lama, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Seperti layaknya makam-makam di Jakarta, makam yang ditumbuhi pohon bambu tersebut juga diberikan kumpulan batu bata merah di sekelilingnya sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut disemayamkan sebuah jasad. Namun, berbeda dengan makam lain yang memiliki batu nisan yang memberikan informasi tentang tubuh siapa yang dikebumikan. Di makam yang hanya dipisahkan saluran air dengan lebar 1 meter dari jalan raya itu, dengan pagar berukuran 5 x 5 meter yang mengelilinginya. Tidak terdapat tanda bahwa di sana disemayamkan seorang legenda Betawi, yaitu si Pitung. Ya, di situ makam si Pitung, pahlawan asli Rawabelong. Di depan kantor Telkom itu jelas sesepuh Rawabelong. Lebih lanjut, meski tidak ada bukti yang otentik, semisal batu nisan yang memberikan informasi tentang siapa yang dimakamkan, pria yang juga ahli bela diri Betawi cingkrik ini yakin jika yang dikebumikan itu adalah si Pitung atau Robin Hood Betawi. Meski tidak mengetahui tanggal dan tahun kapan pastinya si Pitung meninggal dunia, sesepuh di situ atau Haji Nunung membantah jika si Pitung memiliki ilmu rawa rontek seperti yang selama ini beredar, karena menurutnya ilmu rawa rontek adalah ajaran agama Hindu. Melihat kondisi makam yang mengenaskan dari pantauan saya, seperti kondisi makam yang dijelaskan di atas, peristirahatan si Pitung itu juga tidak memiliki pengurus makam. Bahkan untuk membersihkan daun-daun bambu yang berguguran, terkadang petugas Telkom berinisiatif sendiri untuk membersihkannya. Dan hati saya pun tergerak untuk segera mengambil sapu dan membersihkannya, hingga terlihat bersih sekali.
Untuk itu, sesepuh di sini atau Haji Nunung berharap kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pemerintah Kota Jakarta Barat untuk memberikan perhatian terhadap makam si Pitung. Perhatian yang diharapkannya pemerintah mau mendirikan semacam monumen. Ia juga meminta jika nantinya pemerintah Kota Jakarta Barat berniat untuk memugarkan makam si Pitung dan mendirikan prasasti, kakek yang humoris ini juga menyarankan agar ditempatkan seorang penjaga makam. Penjaga makam itu juga wajib mengetahui sejarah warga Rawabelong itu. Jadi nantinya yang jaga makam itu bisa ngasih tahu sejarah pasti si Pitung, ujarnya. Sementara itu, salah seorang petugas keamanan Telkom mengatakan di makam yang dipercaya sebagai makam Pitung itu, di waktu tertentu sering didatangi orang yang berkeinginan untuk berziarah. Bahkan tidak hanya satu, dua orang yang berziarah, bisa 1 sampai 2 bus orang berziarah ke makam yang dikelilingi pagar setinggi 1 meter itu. Ya, alhamdulillah selesai sudah perjalanan religi saya hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat dan hikmahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.